Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku bikin Ramadan reading vlog. Jadi kalau misalkan kalian sudah menonton video shorts aku yang pernah aku share beberapa waktu yang lalu, di situ aku kasih tahu Ramadan TBR aku ada 5 buku yang pengen aku baca, yaitu Kisah Teladan dalam Al-Quran. Yang ini ada Rindunya Terelie, Eliana Terelie, lalu ada The Jungle Book Rudyard Kipling, dan Animal Farm dari George Orwell. Dan di reading vlog kali ini aku bakal baca 2 buku, yaitu Kisah Teladan dalam Al-Quran karya Hamid Ahmad Al-Thohir dan Animal Farm karyanya George Orwell. Dan aku bakal ngomongin sedikit tentang buku ini. Aku sudah baca 2 cerita, dan buku ini itu terdiri dari beberapa cerita. Ada Qabil dan Habil, Harut dan Marut, Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj, Musa dan Hidir, Musa dan Korun, Bani Israel tersesat di Padang Tih, Tanah Suci Palestina, Tolut, Daud dan Jalut, Sulaiman, Balkis dan Hudhud, Ashabul Qaryah, Ashabul Kahfi, Manusia dan Setan, Pemilik Kebun, dan Ashabul Ukhdud. Dan ada beberapa cerita yang memang sudah aku tahu dari lama, dan ada juga beberapa cerita yang aku baru tahu gitu ya. Dan di dalam buku ini tuh bagusnya menurut aku adalah karena di setiap akhir cerita itu ada bab pelajaran yang dapat diambil. Wah, nggak kelihatan ya. Pokoknya nanti di buku itu selalu ada pelajaran yang dapat diambil dari setiap kisah yang diceritakan di dalam buku ini. Jadi sesuai banget ya sama judulnya, dimana dalam judulnya ini adalah Kisah Teladan dalam Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk meneladani apa yang bisa kita teladani, atau hikmah atau pesan yang bisa kita dapat untuk kita teladani dari setiap cerita-cerita yang ada di dalam buku ini. Dan ini ada duologi kisah teladan. Jadi buku yang pertamanya Kisah Teladan dalam Al-Quran, dan kalau nggak salah buku keduanya itu adalah Kisah Teladan dalam Hadis kalau nggak salah. Dan sebenarnya sejauh ini komplain aku itu ada satu. Jadi kan di dalam buku itu judulnya adalah Kisah Teladan di dalam Al-Quran. Artinya kita mempercayai bahwa kisah-kisah yang ada di dalam buku ini adalah kisah-kisah yang berasal sumbernya dari Al-Quran yang bisa kita jadikan teladan. Nah, tapi sayangnya di sini aku nggak tahu sih ada berapa cerita, tapi aku kan baru baca dua bab ya. Dan sebenarnya bab kedua, yaitu cerita tentang Harut dan Marut, itu sebenarnya bukan berasal dari Al-Quran. Jadi di dalam buku ini tuh diceritakan mengenai malaikat yang mempertanyakan kepada Allah kenapa Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, padahal manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling banyak berbuat maksiat. Jadi malaikat itu bertanya gitu, kenapa harus manusia yang pada dasarnya manusia itu selalu berbuat maksiat, kenapa mereka harus dijadikan khalifah di muka bumi? Dan setelah itu Allah menjawab bahwa aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan setelah itu Allah meminta kepada para malaikat untuk mengutus 2 malaikat, dan mereka mengutus Harut dan Marut. Lalu Allah menguji Harut dan Marut dengan menurunkan mereka ke muka bumi. Mereka diturunkan di negeri Babilonia, dan di situ di negeri Babilonia itu adalah sebuah negeri yang banyak kemaksiatan. Dan Allah menguji Harut dan Marut dengan memberikan Harut dan Marut hawa nafsu seperti manusia. Mereka merasa lapar, mereka merasa haus, mereka lelah, mereka pengen tidur, dan mereka memiliki syahwat atau hawa nafsu terhadap perempuan. Dan di akhir cerita, Harut dan Marut tergoda oleh seorang perempuan bernama Zuhroh yang merupakan perempuan paling cantik di Babilonia untuk meminum khamar. Dan Harut dan Marut meminum khamar, lalu dalam keadaan tidak sadar karena alkohol, mereka membunuh seorang laki-laki yang datang ke rumahnya Zuhroh. Karena mereka berdua itu sudah diangkat sebelumnya menjadi hakim oleh Raja Babilonia, dan mereka sempat menolak meminum khamar yang ditawarkan oleh Raja Babilonia. Nah, mereka tuh merasa takut ketahuan gitu, karena mereka meminum khamar yang ditawarkan oleh si perempuan ini. Dan akhirnya mereka berdua ini membunuh laki-laki itu. Dan itu bukan berasal dari Al-Quran. Aku dapat pengetahuan ini, kalau ada salah-salah tolong kasih tahu aja di kolom komen. Tapi aku tahu ini dari kajian yang pernah aku ikuti, dan aku juga sudah memastikannya lagi sebelum aku ngomong di depan kamera lewat Google. Dan memang riwayat itu adalah riwayat Israiliyat ya, jadi bukan dari Al-Quran. Dan menurut aku itu sesuatu yang
penting untuk dikasih tahu ke pembaca kalau itu bukan riwayat Al-Quran. Karena riwayat Israiliyat itu adalah riwayat dari kaum Bani Israel, dan riwayat itu biasanya semacam ucapan dari kaum Bani Israel, entah itu Nasrani atau Yahudi, dan biasanya banyaknya dari kaum Yahudi. Ada 3 cara untuk menyikapi riwayat Israiliyat. Yang pertama adalah mempercayainya apabila riwayat Israiliyat itu telah divalidasi oleh Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua adalah mendustakannya jika itu juga sudah jelas-jelas divalidasi salah oleh Al-Quran dan juga hadis. Dan yang ketiga adalah tidak mempercayainya tapi juga tidak mendustakannya. Dan setelah aku cari tahu lagi, riwayat cerita Harut dan Marut ini adalah cerita yang harus didustakan. Artinya cerita yang hanya ucapan orang-orang Yahudi saja. Jadi menurut aku itu ya salah satu hal yang parah banget kalau misalkan dipercayai itu adalah kisah dari Al-Quran, karena di sini di dalam buku ini penulis tidak menyertakan sumbernya gitu. Sebenarnya di bab 1 itu udah bagus ya. Di bab 1 itu setelah cerita tentang Qabil dan Habil, kisah Nabi Adam, itu di kalimat akhirnya diberikan dalil dari Quran surat Al-Maidah, dan itu yang menjadi dan itu bisa jadi sesuatu yang bikin kita yakin ya kalau cerita itu dari Al-Quran. Dan memang cerita Harut Marut ini tidak ada dalilnya, dan aku sih harapannya sebenarnya ya aku nggak apa-apa baca ini jadi pengetahuan juga kan, cuma ya aku tuh berharapnya si penulis memberitahu gitu kalau misalkan ini tuh bukan riwayat dari Al-Quran tapi dari Bani Israel gitu. Ya paling itu aja yang bakal aku sampaikan untuk kisah teladan dalam Al-Quran. Apalagi ya, kalau misalkan kalian tertarik untuk baca buku ini, aku cuma mau sampaikan aja bahwa coba di cross check lagi asal usul atau sumber sejarahnya, sumber kisahnya, karena ternyata di dalam buku ini tidak semua kisahnya benar-benar bersumber dari Al-Quran. Oke, aku bakal lanjut baca lagi. Halo semuanya, aku udah selesai baca kisah teladan di dalam Al-Quran dan aku sudah 50% baca Animal Farm karyanya George Orwell. Aku baca Animal Farm karya George Orwell ini karena berpartisipasi dalam rangka baca bareng bersama Sofa Literasi yang diadakan oleh Kak Aya, dan nanti bakal ada diskusinya kalau nggak salah tanggal 17 April. Animal Farm ini bercerita tentang pemberontakan yang dilakukan oleh hewan-hewan di sebuah peternakan bernama Peternakan Manor terhadap petani yang mengurus mereka. Peternakan Manor ini adalah sebuah peternakan yang berada di daerah Inggris yang dimiliki oleh seorang petani bernama Jones. Nah, tiba-tiba di suatu malam ada seorang babi bernama Major yang melakukan sebuah pidato yang bilang ke hewan-hewan untuk melakukan pemberontakan karena sebenarnya manusia itu seperti memperbudak hewan gitu. Mereka itu memperbudak hewan dengan mengambil keuntungan dari para hewan, seperti contohnya ngambil telur dari ayam, ngambil susu dari sapi.
tapi manusia itu cuma ngasih mereka sedikit makanan, bahkan kadang-kadang mereka dijual kalau udah tua atau mereka dipotong, seperti contohnya babi kalau udah waktunya dipotong gitu. Jadi intinya sih mereka kayak pengen melakukan pemberontakan supaya hewan-hewan itu bisa merdeka dan bisa setara gitu, bisa sejahtera. Lalu tak lama dari pidatonya itu, babi major ini mati dan selama 3 bulan tidak terjadi apa-apa, tapi mereka selalu terngiang-ngiang dengan ucapan si babi major ini. Nah, setelah 3 bulan berlalu atau beberapa bulan berlalu, ternyata memang peternakan itu dalam kondisi yang tidak baik. Karena si petani Jones ini dia baru saja kehilangan keuntungan dan akhirnya mempengaruhi pribadi dia. Hewan-hewan jadi kekurangan makanan dan si petani Jones ini juga jadi lebih sering mabuk-mabukan. Akhirnya tanpa disengaja mereka hewan-hewan ini melakukan pemberontakan terhadap si petani Jones. Dan si petani Jones serta istrinya kabur dari peternakan itu. Akhirnya si peternakan itu yang tadinya bernama peternakan manor diubah menjadi peternakan binatang atau animal farm oleh hewan-hewan yang ada di peternakan tersebut. Nah, tapi ternyata setelah mereka melakukan pemberontakan itu, mereka tidak serta-merta langsung menjadi orang yang bahagia karena ternyata mereka dikhianati oleh sekumpulan babi-babi yang ada di peternakan itu. Dan nanti akhirnya mereka bakal dipimpin oleh seorang babi bernama Napoleon yang merupakan seorang diktator. Kayak mereka itu bekerja berat, tapi si babi-babi ini cuma santai-santai dengan alasan kita ini pakai otak gitu. Jadi ibaratnya si babi-babi ini tuh cerdas. Memang sih si babi-babi ini tuh dikasih kelebihan ya di dalam ceritanya sebagai orang-orang yang cerdas, tapi mereka jadi memanfaatkan kecerdasan mereka itu untuk bersantai-santai. Mereka berusaha mendapatkan hak-hak yang istimewa dengan menggunakan kata-kata, kami ini butuh tempat yang enak, kami ini butuh makanan yang banyak karena kami banyak menggunakan otak kami. Dan sebenarnya buku ini tuh adalah sebuah satir novela yang ditulis oleh George Orwell untuk mengkritik pemerintahan. Aku tidak tahu terlalu banyak ya sejarah dari cerita ini, tapi aku tadi coba baca-baca sedikit di Wikipedia supaya ada yang bisa aku sampaikan ke kalian yang mungkin belum tahu juga sama kayak aku di video ini. Jadi Animal Farm ini adalah kritik dari George Orwell terhadap revolusi Rusia tahun 1917 terhadap Joseph Stalin. Nah, si Napoleon ini adalah Joseph Stalin gitu ya. Jadi si Joseph Stalin ini digambarkan sebagai sosok babi bernama Napoleon. Dan Animal Farm ini terbit pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus, dan sebenarnya ditulis oleh George Orwell itu pada tahun 1943 sampai 1944. Tapi pada tahun-tahun itu Inggris masih dalam masa peperangan sehingga tidak ada publisher yang mau menerbitkan cerita Animal Farm ini. Tapi setelah peperangannya sudah mereda, barulah buku ini diterbitkan dan nyatanya menjadi buku yang bestseller gitu ya, buku yang sampai sekarang banyak diminati oleh orang-orang. Ya, untuk alurnya sendiri, kalau misalkan kalian gak paham tentang sejarah politik di balik penulisan buku ini, menurutku tetap sangat bisa dinikmati karena bukunya tuh page turner banget. Narasi, aku kan baca yang versi diterbitkan oleh Bentang Pustaka, terjemahannya tuh enak banget. Aku suka sama terjemahannya, gampang dipahami juga narasinya, padahal kan ini salah satu karya klasik ya jatuhnya ya. Dia ini fable tapi punya sejarah yang berat gitu ya di balik penulisannya. Oke, paling itu aja yang bisa aku sampaikan, dan ternyata cukup panjang juga ya aku ngomonginnya. Aku bakal balik lagi untuk ngasih tahu final thought aku untuk buku ini, yang kayaknya juga nggak bakal jauh-jauh amat sih dari yang aku omongin sekarang. Bye-bye!
semuanya, aku udah selesai baca Animal Farm, dan jujur aku bingung banget mau mereview buku ini seperti apa, lebih karena aku tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai isu di balik penulisan buku ini. Makanya aku gak sabar banget untuk ikut diskusi sofa literasi nanti tanggal 17, karena aku penasaran banget sama isu yang sebenarnya terjadi. Ya semoga aja nanti bakal ngebahas itu. Terus aku juga penasaran sama beberapa hal yang tidak terjawab di dalam buku ini, seperti kemana Snowball. Snowball itu adalah seorang babi yang bersaing dengan Napoleon. Jadi awal mula sebelum Napoleon memimpin di peternakan itu, ada 2 ekor babi yang cerdas yang sama-sama memiliki ide untuk peternakan itu ke depannya bakal kayak gimana. Nah, si Snowball ini terusir dari peternakan itu oleh siasat liciknya si Napoleon, dan aku penasaran banget si Snowball ini tuh seperti apa hidupnya sekarang gitu kan. Aku juga penasaran sebenarnya karakter Snowball ini sebenarnya itu adalah sisi yang negatif atau sisi yang positif sih. Karena si Animal Farm ini adalah sebuah novela yang mengkritisi pemerintah, aku jadi penasaran tokoh-tokoh yang ada di dalam buku itu tuh sebenarnya menggambarkan siapa dan menggambarkan apa gitu. Dan menurut aku Animal Farm ini sangat worth it banget untuk dibaca dan sangat recommended banget untuk dibaca. Bukunya sendiri menurut aku sangat ringan dan page turner banget, bahkan mengasyikkan. Padahal kita baca cerita kehidupan hewan, tapi menurut aku sangat menarik banget mengikuti kehidupan para hewan di peternakan itu, terlepas dari isu-isu yang ada di balik layarnya ya. Dan pesan yang ada di dalam buku itu juga menurut aku sangat dapat banget. Salah satu pesan yang menurut aku sangat penting di dalam buku itu adalah pentingnya pendidikan, karena banyak banget hewan-hewan di situ yang tidak memiliki pendidikan, bahkan mereka itu tidak bisa membaca. Ceritanya di sini babi-babi itu adalah sekelompok hewan yang bisa membaca, sedangkan hewan-hewan lain seperti kuda, biri-biri, mereka itu tidak bisa membaca, dan mereka yang tidak bisa membaca itu dianggap sebagai hewan kelas rendah yang dipekerjakan, yang diperbudak juga. Jadi yang tadinya mereka ingin merdeka, sebenarnya mereka belum merdeka, tapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka belum merdeka karena mereka terlalu percaya sama si pemimpin mereka itu, si Napoleon. Dan mereka juga gampang dimanipulasi, mereka gampang di setir gitu ya pemikirannya oleh si Squirrel. Dan si Squirrel ini tuh, dia ini jago banget berkata-kata. Satu sisi aku tuh kayak kesel banget, tapi di satu sisi aku kayak wah dan kagum gitu loh. Wah, kepikirannya ya dia memutarbalikkan fakta yang ada gitu. Terus aku juga suka sama drama-drama yang terjadi di dalam peternakan ini. Semakin ke belakang dramanya itu semakin membuat kita kesel sama keadaan di peternakan itu, dan endingnya itu aku bisa bilang endingnya itu bukan ending yang bahagia, tapi sangat cocok ya endingnya untuk buku ini. Menurut aku endingnya ini sangat realistis banget. Dan endingnya itu menurut aku pas aja gitu sama kondisi politik di peternakan itu yang memang udah bobrok banget. Memang endingnya itu malah membuat kita jadi banyak bertanya, karena banyak banget hal yang jadinya tidak ada penyelesaiannya. Tapi menurut aku itu cocok banget karena kehidupan juga kayak gitu gak sih? Gak semua apa yang kita lakukan, gak semua misteri yang ada di dunia ini tuh ada jawabannya kan. Dan menurut aku di buku ini tuh kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang dibahas di dalam buku ini, dan kalau dicerita kan biasanya di akhir kita tahu ya, oh jawabannya begini, jawabannya begini. Nah di dalam buku ini tuh beberapa adegan, beberapa kejadian, beberapa peristiwa itu nggak ada jawabannya. Jadi ya banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang membuat aku bertanya-tanya akan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam buku ini. Memang nggak dapet jawabannya, tapi aku cukup puas dengan endingnya. Ya jadi paling itu aja ya yang bisa aku omongin untuk Animal Farm ini. Intinya buku ini menurut aku worth it banget untuk dibaca, sangat-sangat worth it dan recommended. Salah satu buku yang minimal harus kalian baca sekali seumur hidup kalian. Oke, aku bakal akhiri Ramadan Reading Vlog sampai sini. Nanti bakal ada Ramadan Reading Vlog part 2. Kalau kalian penasaran kira-kira aku bakal baca apa, tunggu Ramadan Vlog part 2-nya ya. Jangan lupa tonton video-video aku yang lain juga, dan
Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka sama video ini, dan subscribe kalau belum subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dadah!